أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita mengingatkan yang belum niat i'tikaf untuk berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan insyaAllah kajian fikih tentang haji dan umrah. Sudah malam kemarin kita membicarakan tentang rukun yang ketiga dalam haji, yaitu tawaf. Kalau dalam haji, tawaf adalah rukun yang ketiga. Kalau dalam umrah, tawaf adalah rukun kedua. Karena dalam umrah, rukun pertama ihram, rukun kedua langsung tawaf. Nah, untuk kata kewajiban dalam tawaf, itu sama aja antara tawaf yang dilakukan ketika haji atau tawaf yang dilakukan ketika umrah. Yang kewajiban tawaf yang harus dipenuhi untuk sahnya tawaf ada kemarin sudah kita baca. Yang pertama, harus menutup aurat. Jadi seseorang yang mau tawaf harus dalam keadaan aurat tertutup. Kemudian yang kedua, harus dalam keadaan suci. Suci di sini baik suci dari hadas kecil, hadas besar, dan juga harus suci dari najis, baik di pakaiannya, di badannya, atau di tempat di mana ia pijak. Kemudian yang ketiga, syaratnya untuk sahnya tawaf disyaratkan harus dimulai dengan Hajar Aswad. Jadi badan kita mulai itu sejajar dengan Hajar Aswad. Yang kemudian yang berikut, syarat yang keempat, Ka'bah harus di sebelah kiri. Artinya kita jalannya sebalik jarum jam. Kalau searah jarum jam enggak sah. Ataupun kalau misalkan kita jalan benar sebalik jarum jam tapi lewat mundur, jalannya mundur, nah itu juga tidak sah. Karena nanti Ka'bah bakal jadi sebelah kanan. Jadi syarat berikut, syarat yang keempat, Ka'bah harus di sebelah kiri. Kemudian untuk tawaf tidak harus berjalan, nggak harus, boleh dipakai kursi selama Ka'bah masih sebelah kiri. Nah, ataupun boleh juga pakai, misalkan orang sakit sambil tidur terlentang, boleh tidur terlentang, tidur terlungkup, semuanya sah ketika tawaf. Yang penting syaratnya Ka'bah harus di sebelah kiri orang yang tawaf. Enggak harus dalam keadaan berjalan, enggak. Misalkan kita lagi sakit, udah pakai kursi roda, atau kalau beneran sakit pakai yang buat di rumah sakit itu, apa sih namanya, tandu rumah sakit itu, boleh didorong aja sambil telentang, boleh, sah-sah saja. Yang penting syaratnya Ka'bah harus di sebelah kiri. Kemudian tawaf disyaratkan harus di luar Ka'bah. Sehingga bagian Hijr Ismail yang kita lihat nih, kayak seperti apa di samping sebelah Syam itu enggak boleh kita tawaf masuk ke situ. Karena Ka'bah dulu Ka'bah luas. Itu Ka'bah yang sekarang itu sudah dipersempit. Dulunya Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Makanya Hijr Ismail yang kita lihat sekarang itu enggak boleh tawaf lewat situ, harus di luar Hijr. Karena Hijr itu bagian dari Ka'bah. Termasuk juga Syadzarwan. Syadzarwan itu yang paling dinding Ka'bah yang paling bawahnya ada apa sih namanya, lebihan itu bagian Ka'bah juga. Itu bagian Ka'bah, enggak boleh kita jalan di atas Syadzarwan itu, harus di luar Syadzarwan. Kemudian yang keenam, syarat tawaf harus di dalam masjid. Tidak boleh tawaf di luar Masjidil Haram, di luar masjid tawaf. Harus ketika tawaf di dalam masjid, walaupun di lantai 2, lantai 3, lantai 4, silahkan. Yang penting dalam
masjid. Yang berikut syarat terakhir, tawaf harus dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Tawaf. Selesai sudah tentang rukun ataupun kewajiban yang harus dilakukan ketika tawaf. Untuk malam ini kita lanjutkan tentang sunanut tawaf. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah, baik kita yang hadir atau kita yang saudara-saudara kita yang tidak hadir, atau semua orang kita cintai diberikan kemudahan oleh Allah supaya bisa melakukan haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sunanut tawaf, sunnah tawaf artinya perkara ataupun hal-hal yang disunnahkan ketika tawaf. Yang pertama, at-tawafu masyian. Sunnah yang pertama, tawaf dalam keadaan berjalan kaki, sunnah. Jadi tawaf sunnah jalan kaki. Walaupun boleh pakai unta, pakai kenderaan, pakai unta, sah-sah saja. Tapi yang lebih aula pakai jalan kaki. Kecuali kalau orang yang memang ada uzur, sakit seperti tadi, didorong pakai kursi roda, itu sah, boleh saja. La ilaha illallah. Kemudian yang berikut, yang kedua, disunnahkan ketika tawaf istilamul hajar wa takbiluh, yaitu menyentuh hajar aswad dan menciumnya. Sunnah mencium hajar aswad, tapi syarat ya, perhatikan hajar aswad ketika dicium tidak ada parfum di situ. Karena kalau ada parfum pas kita cium nempel di hidung, nah itu ntar kenyak parfum. Nggak boleh ketika seseorang yang sedang ihram, tidak boleh pakai parfum. Nah, itu diperhatikan. Kalau mau cium hajar aswad, usahakan ketika tidak dalam keadaan ihram. Nah, baik ketika tawaf wada misalkan, kan tawaf wada sudah selesai, kita sudah selesai ihram mau pulang tawaf wada, nah disitulah cium hajar aswad. Kalau ketika ihram usahakan jangan cium hajar aswad, karena hajar aswad yang sekarang itu sering diolesin parfum. La ilaha illallah. Jadi disunnahkan menyentuh hajar aswad dan menciumnya. Karena hadis riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pada suatu ketika mencium hajar aswad, datang ke Ka'bah mencium hajar aswad. Kemudian subhanallah, Sayyidina Umar saat itu berbicara dengan hajar aswad. Kata beliau, amma wallahi, demi Allah wahai hajar aswad, laqad alimtu annaka hajar. Sungguh saya mengetahui kalau kamu itu sebenarnya cuma batu biasa, batu. Kamu itu batu sebenarnya. Walaula anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbaltuk. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, tidak mungkin saya cium. Nah, Sayyidina Umar tahu ini kamu batu sebenarnya, ngapain saya cium batu? Tapi saya ikut cium batu kamu, walaupun kamu batu, karena berhubung saya melihat Rasulullah mencium, ya saya cium. Nah, ini batu hajar al-aswad. Walaupun dikisahkan hajar aswad dulunya enggak hitam. Hitam itu karena banyak dicium manusia yang berdosa karena hitam. Nah, hajar aswad. Jadi ini hadis tentang disunnahkan sunnah mencium hajar aswad. Sayyidina Umar mencium, alasannya karena beliau melihat Rasulullah mencium hajar aswad. Cuman apa hikmahnya Pak Ustaz? Ini enggak perlu cari hikmah. Inilah contoh ibadat yang ta'abudi, ibadat yang tidak diketahui hikmahnya. Kalau ditanya hikmahnya apa? Hikmahnya ingin mencari ridha Allah sudah. Enggak ada hikmah. Seperti salat zuhur 4 rakaat. Kenapa zuhur 4 rakaat? Asar 3 rakaat, isya 4 rakaat? Enggak tahu alasan. Kenapa di salat wajib Fatihah? Kenapa rukuk? Kenapa diwajibkan rukuk ketika salat? Kenapa diwajibkan duduk antara dua sujud ketika salat? Itulah ibadat. Ibadat suatu amalan yang kita lakukan benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diperintahkan oleh Allah, tidak pernah ada pertanyaan kenapa. La ilaha illallah.
wa idza lam yumkinhu an yastalim al-hijar aw yuqabbilahu min az-ziham asyara ilaihi bi yadihi. Ini selanjutnya kalau tidak memungkinkan untuk menyentuh Hajar Aswad ataupun tidak mungkin untuk mencium karena berdesakan, asyara ilaihi bi yadihi, sunnah mengisyarat dengan tangan. Seperti kalau jauh sunnah. Dan usahakan cium Hajar Aswad, jangan ini juga hal yang disunnahkan. Jangan sampai dalam mencium Hajar Aswad sehingga kita menyakiti orang lain yang akhirnya haram. Ini kadang-kadang sering tidak diperhatikan. Ketika mencium Hajar Aswad, kadang-kadang kenak perempuan, nyentuh perempuan, kadang-kadang nempel sama badan perempuan. Itu hukumnya kalau menyentuh perempuan yang bukan mahram, haram. Ataupun kita sampai menyakiti orang, singgol orang lain, sampai orang lain menyakiti orang lain, hukumnya haram. Jadi jangan sampai untuk mencari yang sunnah dengan cara melakukan yang haram. Kecuali di waktu memang benar-benar sepi, tidak ada orang, mudah untuk dicapai, ya silakan. Tapi jangan terlalu jangan terlalu berlebihan, seolah-olah kalau tidak mencium Hajar Aswad kayaknya haji kita enggak diterima oleh Allah. Ya. Itu sunnah kalau ada kesempatan, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah, jangan dipaksakan. Jangan sampai kadang-kadang ada perempuan suruh kebuka jilbabnya, sampai kebuka jilbabnya, dorong-dorong, peluk-peluk sama laki-laki, naudzubillah min dzalik. Ini haram. Kalau perempuan, saya usahakan kalau perempuan lebih baik gak usah Hajar Aswad. Ngapain perempuan Hajar Aswad gabung sama laki-laki berdesak-desakan di situ? Gak baik. Mending dia jauhan aja, angkat tangan sudah. La ilaha illallah. Jadi kalau tidak memungkinkan untuk mencium Hajar Aswad atau menyentuhnya, cukup dengan isyarat pakai tangan. Karena ada hadis Sayyidina Ibnu Abbas, hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau, tawafan nabiyyu ala ba'id. Suatu ketika Rasul tawaf di atas ke unta. Rasulullah pernah tawaf pakai unta. Kullama ata ala rukun, setiap kali beliau sampai di rukun Hajar Aswad, rukun itu di sudut Hajar Aswad, ketika mulai asyara ilaihi bi syai'in indah, beliau mengisyarat dengan sesuatu yang beliau pegang. Kalau beliau pegang tongkat, dia isyarat dengan tongkat atau tangan saja. Wa kabbar, dan beliau bertakbir ketika mulai tawaf. Makanya ketika sampai di Hajar Aswad, semua orang Allahu Akbar, takbir, sunnah takbir. Nah, sunnah angkat tangan yang jauh mengisyarat. Wa yustahabbu an la yushir ila al-qiblah bil fam, la ilaha illallah. Dan disunnahkan, ini kadang-kadang kita salah paham ya. Ini beliau ngasih tahu, disunnahkan untuk tidak mengisyarah ke mencium dengan mulut. Kadang-kadang kita kata, enggak perlu. Apa yang jawab? Sunnah cukup angkat tangan, enggak perlu mengisyarat bahwa kita pengen mencium. Enggak layak, terutama bagi laki-laki enggak layak sama sekali. Disunnahkan untuk tidak mengisyarat isyarat cium, enggak perlu. Sunnah untuk tidak mengisyarat cium dengan mulut. Alasannya li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al dzalik, karena Nabi Muhammad tidak pernah melakukan itu. Artinya yang seperti kadang-kadang saya sering melihat, apa itu? Enggak perlu isyarat bahwa kita mencium, enggak perlu. Marhaba. Depak nyuruh. La ilaha illallah. Enggak perlu angkat tangan, sunnah. Tapi kalau untuk mengisyarat cium enggak sunnah. Sunnahnya tidak, sunnah malahan tidak, karena Rasul tidak melakukan. Jadi jangan kita tambah-tambah ibadat sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. La ilaha illallah. Marhaba. Nah, untuk masalah bersentuhan laki-laki perempuan, kalau dalam mazhab Syafi'i, ketentuannya pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i susah, bakal batal wudu terus-terusan. Solusinya bagaimana? Yang pertama, boleh kita tetap dalam bermazhab Syafi'i. Ada pendapat yang menyatakan yang penting kita enggak nyentuh. Kalau perempuan nyentuh kita boleh, kita enggak batal.
Nah, ada sependapat dalam mazhab Syafi'i yang batal wudu itu orang yang menyentuh. Kalau orang yang disentuh tidak batal wudu. Ya, artinya kita kalau tetap kekeh dengan mazhab Syafi'i, ikut pendapat itu dan berusaha untuk tidak menyentuh. Kalau disentuh semua orang enggak batal wudu. Atau kalau misalkan itu sulit juga, ya sudah bertaklid mazhab yang lain, yang taklid mazhab mazhab Imam Abi Hanifah. Yang penting ketika wudunya sempurnakan wudu sesuai dengan mazhab itu. Jangan wudu cuci muka mazhab Syafi'i, cuci tangan mazhab Hanafi, cuci basuh kepala mazhab Maliki. Kalau dicampur-campur enggak boleh. Kalau pengen pindah mazhab, pindah seutuhnya. Misalkan bab wudu, dari awal wudu sampai selesai wudu semuanya ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tentang wudu, untuk kewajiban, untuk fardu wudu enggak banyak, dia rukun wudu enggak banyak. Kalau kita ada niat kan, mazhab Syafi'i disyaratkan salah satu rukun wudu harus niat. Mazhab Hanafi enggak perlu niat. Enggak harus niat. Kalau niat sunnah, enggak perlu niat. Kemudian cuci muka sama seperti mazhab kita Syafi'i, cuci muka sama. Kemudian cuci tangan sama. Untuk basuh kepala itu yang ribet mereka. Lebih banyak untuk basuh kepala mazhab Hanafi harus 1/4 kepala. Minimal satu telapak tangan. Kalau lebih baik ya satu langsung semua, satu kepala langsung dibasuh, sudah aman itu. Nah, usahakan kalau mau lagi tawaf, kalau saya dulu sempat taklid mazhab Hanafi, susah soalnya. Seperti itu ketika ngebasuh kepala, usahakan ngebasuh semuanya. Ngebasuh semua. Ngusap semua satu kepala full. Walaupun mazhab Hanafi tidak mensyaratkan harus full. Mazhab Imam Malik mensyaratkan full kepala. Mazhab Imam Abi Hanifah yang mensyaratkan cuman 1/4 kepala, seukuran satu telapak tangan kita. Cuman lebih baik ya semua aja. Kemudian kemana cuci kaki sudah selesai. Mazhab Abi Hanifah lebih mudah dalam bab wudu. Cuman mazhab Abi Hanifah yang membatalkan wudu, mereka ada hal yang lebih banyak. Menyentuh perempuan enggak batal wudu. Menyentuh perempuan enggak batal wudu. Cuman mereka ada hal yang lain yang membatalkan wudu yang enggak ada di mazhab Syafi'i. Seperti kalau keluar darah, keluar najis dari badan, mereka batal wudu. Kalau mazhab Syafi'i yang batal wudu cuman yang keluar dari dua depan belakang. Dua jalan. Baik dari depan atau dari belakang, dua jalan, kencing, kentut, itu batal wudu. Mazhab Imam Abi Hanifah, semua najis yang keluar dari badan batal wudu. Keluar darah batal wudu. Walaupun darah dengan ketentuan-ketentuannya. Termasuk yang membatalkan wudu oleh mazhab Imam Abi Hanifah kalau tertawa dalam salat. Lagi salat ketawa. Kalau mazhab Syafi'i mungkin sekedar batal salat. Mazhab Imam Abi Hanifah wudu sekali. Jangankan salat, sampai wudu batal, harus wudu ulang. La ilaha illallah. Jadi kalau pengen taklid mazhab yang lain silahkan, tapi pelajari dulu mazhab itu secara utuh, silahkan taklid. Marhaba. Darurat mazhab Syafi'i? Enggak. Darurat ya caranya dengan taklid pendapat lain. Ada solusi, tinggal sebelum berangkat haji atau sebelum berangkat umrah, panggil ustaz, saya pengen pelajari tata cara wudu. Emang ustaz untuk pelajari itu butuh waktu sebulan? Enggak, cuma 5 menit selesai. Ini barusan saya berapa menit? Semenit saya jelasin, hampir selesai. Tinggal datangin ustaz, tanya, ustaz, saya pengen belajar mazhab Hanafi tentang tata cara berwudu, apa saja rukunnya, apa saja yang batalkannya, apa saja sunnahnya. Sudah selesai, 5 menit kelar. Jadi jangan dicampur-campur. Ntar sebagian mazhab Syafi'i, sebagian mazhab Hanafi digabung-gabung. Itu enggak boleh. Saya salat misalkan Fatihah ikut Syafi'i, entar rukuk Hanafi, sujud Maliki, ya itu enggak boleh. Enggak boleh dicampur-campur. Tapi kalau ditaklid ke mazhab yang lain silahkan, boleh kita berpindah ke mazhab yang lain. Syaratnya yang pertama kita pelajari dulu
tentang tata cara ibadat yang ingin kita lakukan dengan mazhab itu. Pelajari dulu. Jadi kalau pengen haji atau umrah ya solusinya seperti itu. Pelajari dulu. Jadi ketika kita taklid itu bukan taklid yang sebenarnya, bukan taklid mudah. La ilaha illallah. Jadi terakhir tadi, jadi solusinya seperti itu. Taklid mazhab Hanafi lebih mudah, atau kalau mau ikut Syafi'i juga, mazhab Syafi'i silahkan ikut pendapat yang tidak batal kalau orang lain yang nyentuh kita. Jadi kita berusaha untuk tidak nyentuh orang lain. Kalau kita yang disentuh, kita nggak batal, dia yang batal. La ilaha illallah. Jadi sekali lagi tidak disunnahkan untuk tidak mengisyarah jika cium. Enggak sunnah. Sunnahnya mengisyarah ke tangan. Kemudian wa yastahabbu an yukhaffifal qublah. Dan disunnahkan kalau misalkan kita pengen cium, ada kesempatan untuk mencium, disunnahkan untuk meringankan ciumannya sekiranya tidak mengeluarkan suara. Jangan muah, enggak berlebihan itu, enggak, dikit aja. Jadi harus ciumannya ringan, jangan sampai keluar suara. Itu kalau ada kesempatan untuk mencium Hajar Aswad. La ilaha illallah. Jadi disunnahkan megang Hajar Aswad terus mencium bagi kalau ada kesempatan. La ilaha illallah. Marhaba. Ada? Enggak benar. Boleh. Karena kata Rasul, at-tawafu salah. Tawaf itu sama seperti salat, disyaratkan harus suci. Illa bedanya annallaha ahbahal kalama fi. Yang beda tawaf dengan salat cuman Allah membolehkan untuk berbicara ketika tawaf. Kalau yang lain, apapun yang disyaratkan ketika salat disyaratkan. Seperti ketika salat tidak boleh yang kemarin harus suci, dalam tawaf juga harus suci. Dalam salat harus tutup aurat, dalam tawaf juga sama. Yang bedanya itu tadi. Kalau dalam salat nggak boleh ngobrol, sedangkan ketika tawaf boleh ngobrol. Tapi jangan berlebihan juga. Kadang-kadang sampai selfie, kadang-kadang bikin video Instagram. Itu tempat yang tidak layak sama sekali untuk melakukan hal-hal itu. Marhaba. Kalau sekedar itulah Abbas. Ada rukun Yamani. Rukun Yamani yang sebelum hajar. Sebelum hajar itu sunnah. Nanti ada pembahasan di bawah. Di sunnah juga kita nyentuh Hajar Aswad, tapi tidak disunnahkan cium. Untuk mencium khusus Hajar Aswad. Kalau rukun Yamani sunnah pegang. Sunnah. Rukun Yamani yang mana Ustaz? Rukun Yamani kalau kita tahu misalkan ini Ka'bah, di sini Hajar Aswad, yang di sininya. Kalau kita tahu rukun sudut sebelum Hajar Aswad namanya rukun Yamani. La ilaha illallah. Kemudian kita lanjutkan wala yustahabbu lin nisa takbilul hajar wala istilamuh. Tidak disunnahkan untuk perempuan mencium Hajar Aswad dan juga tidak disunnahkan menyentuh memegang Hajar Aswad illa kecuali ketika kosong tempat tawaf. Ketika kosong, benar-benar kosong, silahkan perempuan. Jangan sampai perempuan pengen nyari dikirain sunnah. Nggak sunnah perempuan kecuali ketika saat kosong. Alasannya lima fihi min dararihin, karena perempuan memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad apalagi dalam keadaan desak-desakan itu justru menyusahkan ataupun madarat yang ia dapatkan.
Makanya enggak sunnah. Untuk perempuan, kalau pendapat saya jangan. Kecuali benar-benar di saat jam 2 malam atau jam 3 malam benar-benar tu Kaabah kosong, enggak ada orang, silahkan. Ini kadang-kadang perempuan sampai kelepas ini kerudungnya. Na'udzubillah min dzalik. Ngapain coba? Jadi makanya dalam beribadat itu butuh namanya ilmu. Jadi tidak disunnahkan untuk perempuan mencium hajar aswad, dan juga tidak sunnah menyentuh hajar aswad, memegang hajar aswad, kecuali di saat tempat tawaf sedang kosong. Kemudian, dan yang pertama, kalau perempuan memaksakan, yang pertama perempuan sendiri ntar bakal sengsara, dan juga menyusahkan laki-laki. Laki-laki yang pengen cium gara-gara ada ibu-ibu di situ, susah. Mau dia maju, ada ibu-ibu di depan, ganggu. Nah, jadi mending perempuan jangan, enggak sunnah kecuali ketika kosong. Kemudian wisannu aidan, disunnahkan pula menyentuh ataupun memegang rukun yamani. Nah, rukun yamani sunnah. Rukun yamani itu sudah sudut Ka'bah sebelum hajar aswad, tapi wala yuqabbil. Tidak sunnah untuk cium, enggak sunnah cium rukun yamani. Walakin yustahabbu an yuqabbil yadahu ba'da istilamih, tapi disunnahkan dia cium tangan dia setelah memegang rukun yamani. Kita pegang dulu, setelah pegang kita cium tangan kita. Itu sunnah. La ilaha illallah. Ini semua kenapa? Semua karena ini tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Manasik harus sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya disunnahkan ketika tawaf, yaitu doa tawaf, doa tawaf. Nah, doa tawaf itu banyak yang di buku-buku tuntunan semua sudah ada doa tawaf. Nah, sunnah itu baca doa tawaf. Pak Ustaz, kalau saya sudah habis baca doa tawaf, kan doa tawaf cuma sedikit lah yang ketulis. Udah habis, saya ngapain? Udah baca ulang-ulang doa itu. Ulang dulu sekali, ulang 2 kali, 3 kali. La ilaha illallah. Dan disunnah juga memperbanyak doa ketika tawaf. Memperbanyak doa ketika tawaf. Ketika tawaf itu disunnahkan untuk memperbanyak doa. Doa apa saja? Doa apa saja yang kira-kira kita butuhkan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, disunnahkan ad-dunuwu minal bait, yaitu disunnahkan ketika tawaf untuk lebih dekat ke Ka'bah. Nah, semakin dekat ke Ka'bah itu semakin baik. Nah, ketika tawaf usahakan lebih dekat ke Ka'bah. Alasannya li'annahu asyraful biqa', karena Ka'bah itu adalah tempat yang paling mulia. Masa tempat mulia kita jauh-jauhan? Nah, harus berusaha lebih dekat. Alasan yang kedua, wa aisar fi istilamir ruknain takbil hajar. Alasan yang kedua, karena ketika dekat lebih memudahkan untuk menyentuh, memegang hajar aswad atau mencium hajar aswad, lebih mudah. Nah. Alasan berikutnya, wa li'anna al-qurba min al-bait fi shalah afdal min al-bu'd. Alasannya karena dekat ke Ka'bah dalam salat lebih afdal dibanding kalau jauh. Nah, lebih dekat ke Ka'bah. Makanya kalau kita salat itu lebih baik mendekat ke Ka'bah. Sunnah. Sunnah lebih dekat ke Ka'bah lebih sunnah. La ilaha illallah. Marhaba. Kemudian apa pahalanya? Kita di hotel kita enggak, itu kalau di luar masjid ya ada pahala, enggak ada fadilah masjid. Ini Masjidil Haram yang 100.000 khusus bagi orang yang salat di masjid. Kalau di hotel bukan di masjid. Walaupun kalau masalah Pak Ustaz salatnya sah atau tidak, itu di luar pembicaraan sah atau tidak. Mazhab Syafi'i itu susah. Untuk sah dalam mazhab Syafi'i, yang salat di hotel, yang salat di mana-mana itu mazhab Syafi'i
lebih baik jangan. Dalam mazhab Syafi'i, ketentuan dalam jamaah itu lumayan ribet. Lumayan ribet dalam mazhab Syafi'i. Terutama kalau di luar masjid. Kalau masih dalam satu masjid, misalkan di sini ada emperan di sini, masih dalam masjid itu lebih mudah. Tapi kalau misalkan sudah di luar masjid, nah itu syaratnya banyak. Untuk sah salat jamaah kalau di luar masjid lebih banyak syaratnya. Sehingga kalau pendapat saya, Ustaz saya salat di hotel boleh, lebih baik jangan. Nah, kalau salat di hotel enggak usah ikut imam Masjidil Haram, bikin jamaah sendiri aja di hotel. Nyari orang, 2 orang salat bertiga saja. Jangan ikut yang imam Masjidil Haram. Ya, tapi soalnya udah bentar misalkan kita di lantai ketiga, lantai keempat, nah itu yang kalau saran saya jangan. Masalah untuk berarti Pak Ustaz tidak sah, wallahu alam. Saya enggak berani memastikan sah atau tidaknya. Karena saya bukan mufti juga dalam hal ini, tapi lebih baik jangan. Kalau pengen salat jamaah lebih baik bikin jamaah sendiri aja di kamar. Bikin jamaah lain di kamar. Cuman untuk yang pasti untuk dapat fadilah Pak Ustaz, fadilah salat 100.000 enggak. 100.000 itu khusus ke orang yang salat di Masjidil Haram. Jadi yang keempat, disunnahkan lebih dekat ke Kaabah. Semakin dekat ke Kaabah semakin afdal. Seperti halnya salat. Salat semakin dekat ke Kaabah semakin afdal. Maka begitu juga tawaf. Cuman wa isyratu fid dunu wa la yu'zi. Sunnahkan dalam ketika pengen dekat ke Kaabah untuk tidak mengganggu orang lain. Pengen salat depan Kaabah sikut kanan sikut kiri, jangan juga. Jangan sampai menyakiti orang lain. Wala yata'adza bizahmah, juga kita tidak merasa tersakiti dengan sebab ramai. Ini cari waktu kosong, nyari-nyari kesempatan untuk bisa salat pas depan Kaabah bagus. Jadi kalau dia yang lagi ramai, lagi padat, jangan. Daripada terganggu orang lain. La wa illa fal bu'du aula. Kalau misalkan lagi ramai ataupun kita bakal menyakiti orang lain, itu lebih baik fal bu'd. Udah salat lebih jauh baik. Nah, salat jauh ataupun tawaf dari jauh. Nah, jadi dari yang tadi syarat untuk disunahkan dekat ke Ka'bah syaratnya 2. Tidak menyakiti orang lain dan juga kita tidak merasa tersakiti dengan padatnya orang tawaf. Kalau seperti itu ya sudah, tawaf semakin cari tempat yang mudah. Enggak harus dekat Ka'bah. Nah, insyaallah bisa kita lanjutkan dengan hal yang disunahkan yang lain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, iftah alaina waftah al-'arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.